Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juanika Nurita Handayani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kali ini saya akan membahas hasil observasi tipologi belajar pada anak SMK. Sebelum saya membahas hasil observasi tipologi belajar pada anak SMK, saya akan mewawancarai terlebih dahulu. Pada kali ini saya ditemani oleh Saya Melati dari SMK Triguna Utama. Saat ini saya berada di kelas 12. Nah, jadi pertanyaan pertama itu, apakah kamu lebih mudah memahami pelajaran jika kamu membacanya dengan baik? Ya. Apakah kamu lebih mudah memahami materi pelajaran jika kamu mendengar penjelasan materi dengan baik? Iya. Apakah kamu belajar dengan baik ketika kamu dapat menyentuh objek kerja tersebut? Iya. Apakah kamu memahami pesan yang ditulis daripada pesan yang dijelaskan dengan kata-kata? Tidak. Apakah kamu mudah memahami pesan yang dijelaskan dengan lisan daripada pesan yang ditulis? Iya. Apakah kamu lebih menikmati belajar langsung, praktik di bengkel daripada belajar di kelas? Iya. Apakah gambar-gambar, diagram, poster, dan flowchart sangat membantu kamu dalam mengingat dan memahami pelajaran? Iya. Apakah membaca buku dengan keras dan berulang-ulang merupakan cara terbaik agar kamu mudah mengingatnya? Tidak. Apakah kamu lebih memahami materi pelajaran yang dijelaskan melalui demonstrasi dan alat peraga? Iya. Apakah kamu senang menonton TV atau membaca novel daripada mendengarkan musik atau radio? Iya. Apakah kamu senang mendengarkan siaran radio, musik atau karaoke daripada menonton TV? Iya. Apakah kamu menyenangi kegiatan yang berhubungan dengan fisik seperti olahraga? Iya. Apakah kamu merasa mudah mengingat wajah seseorang daripada nama seseorang? Tidak. Apakah kamu merasa mudah mengingat nama seseorang daripada wajah seseorang? Iya. Apakah kamu ingat dengan baik apa yang kamu pelajari melalui praktek di bengkel? Iya. Apakah kamu lebih senang membaca buku cerita daripada mendengarkan cerita? Tidak. Apakah kamu jenuh jika duduk belajar di kelas terlalu lama? Iya. Apakah kamu tidak merasa terganggu dengan suara-suara saat kamu sedang belajar? Tidak. Apakah kamu hanya bisa belajar dengan baik ketika berada pada suasana yang tenang? Iya. Apakah kamu melakukan hal-hal seperti mengetuk-ngetuk pulpen, mengunyah permen saat proses belajar? Tidak. Apakah kamu suka mengobrol dengan berhadapan secara langsung dengan lawan bicara daripada lewat telepon? Iya. Apakah kamu lebih suka berbicara lewat telepon daripada harus bertemu langsung dengan lawan bicara? Tidak. Apakah kamu sangat antusias bila ikut membuat atau memperbaiki sesuatu dengan tangan kamu? Iya. Apakah kamu lebih menyenangi tugas-tugas tertulis daripada harus menjelaskan dengan kata-kata? Iya. Apakah kamu mudah terganggu dengan suara ketika kamu sedang belajar? Tidak. Dan pertanyaan terakhir, ketika kamu mendapatkan kabar gembira dan membuat kamu senang, kamu akan melompat ke kenangan? Iya. Nah, itulah hasil wawancara dari Melati. Berdasarkan hasil angket yang terdiri dari 27 pertanyaan, Melati menjawab iya sebanyak 19 kali. Setelah dilakukan penyekoran, diperoleh hasil bahwa gaya belajar dominan Melati adalah auditorial dan kinestetik dengan persentase masing-masing sebesar 77,8%, sedangkan gaya belajar visualnya sebesar 55,6%. Artinya, Melati lebih mudah memahami pelajaran melalui kegiatan mendengar dan praktik langsung dibanding hanya melihat atau membaca. Dengan hasil ini, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan diskusi, penjelasan lisan, serta kegiatan praktik agar proses belajar menjadi lebih optimal.